Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan kali ini yang akan kita bahas ini adalah sebuah laptop gaming punya MSI yang punya predikat harga paling murah kalau kita compare sama merek-merek yang lain. Jadi gini bro ya, si MSI Cyborg 15 ini dia memang punya harga affordable. Dan penyebab kenapa kok harganya murah adalah karena laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 Gen 12, tepatnya 12650H. Nah, ini yang menyebabkan dia harganya jadi sangat murah sekali. Tapi kalau kita lihat di keluarganya MSI, sebenarnya dia juga punya bro kakaknya yang harganya sedikit lebih tinggi di angka 16-17 juta rupiah, yang memiliki prosesor Intel Core i7 Gen 13, tepatnya 13620H. Nah, dari spek si kakaknya ini, misal kita compare, kita head to head kan, perbedaannya itu cuman ada pada prosesor. RAM-nya sama 16 GB, penyimpanan sama 1 tera, VGA juga sama-sama pakai RTX 4060. Ini kalau kita lihat data perbandingan antara i7 Gen 12 versus Gen 13-nya, dia itu secara angka memang berbeda. Tapi kalau kita pakai, menurut saya performanya itu tidak meningkat signifikan banget. Dan cenderung kalau kita lihat dari POV harga yang ditawarkan sama MSI, ini lebih seksian yang harga 15 jutaan bro. Karena kalau kita hitung-hitung, perbandingan antara 15.100.000 sama 16.700.000, selisihnya itu di angka 1,6 juta rupiah. Nah, selisih segini ya eman-eman bro. Karena kalau kita melihat harga 16 jutaan, teman-teman masih bisa melihat, oh mungkin merek lain punya spek yang lebih gahar di harga seperti ini. Tapi kalau tolak ukurnya budgetnya 15 juta, nah ini lebih masuk bro untuk kalian bungkus dan menemani kebutuhan kalian semua. Kemudian kalau kita lihat dari opsi upgrade dari kedua buah laptop ini bro ya, dia itu RAM-nya udah menurut saya nggak perlu di-upgrade karena dikasih 16 GB. Penyimpanan memang minusnya tipe ini cuman pakai single slot NVMe aja. Tapi yang perlu dicatat, NVMe-nya ini bro, dia sudah dikasih kapasitas 1 tera. Sehingga saya rasa dengan kapasitas kayak gini, teman-teman itu nggak perlu repot-repot mikirin opsi upgrade di kemudian hari. Sehingga kalau beli ini tinggal pakai, dan laptop ini juga ready untuk bisa menemani kebutuhan kalian yang berbasis AI. Karena VGA RTX 4060-nya, dia ini memiliki 233 AI TOPS. Nah, kuncinya ada di sini bro. Selainnya laptop ini kalau kita lihat dari model desainnya, dia ini cakep parah bro. Ini tampilannya lebih gaming dibandingkan MSI T15. Untuk bahannya berbahan campuran antara aluminium dan juga plastik ABS. Dan punya bobot total cuma di angka 1,92 kg. Namun yang menarik bro, dari desain casing yang dibuat oleh si MSI, dia itu modelnya futuristik seperti ini. Semi transparan dan mengusung tema-tema gaming ala-ala Cyberpunk 2077. Keyboardnya warna hijau Tosca, layoutnya full size, warna single color, serta ada beberapa case transparan, dan di bagian bawah dia juga dikasih warna transparan yang mirip senada seperti di bagian keyboard. Tapi di bagian bawah ini bro, dia berfungsi ganda bro, karena dia punya lubang yang bertuliskan MSI True Gaming yang berfungsi ganda. Selain buat tampilan yang cakep, dia juga berfungsi untuk nyedot udara yang lebih banyak di bagian bawah sini. Cuman untuk sistem coolingnya, si MSI Cyborg 15A12VF ini bro, dia hanya memanfaatkan single fan dan 2 buah exhaust yang masih memberikan suara yang cukup berisik menurut saya. Ketika fan ini diputar maksimal ketika kebutuhan kalian buat berat-berat, atau pasca nyeting dari tombol FN dan juga arah panah di bagian atas ini. Tapi meskipun suaranya seperti itu bro, dia ini nggak mulai awal akan berbunyi kenceng. Dan kencengnya fan ini bro, dia hanya akan berfungsi secara otomatis ketika laptopnya kalian gunakan untuk kebutuhan yang berat. Misal kalian render ataupun kebutuhan bermain game, ataupun teman-teman bisa nyeting manual pada tombol FN dan juga arah panah atas, atau shortcut untuk menyalakan fan biar dia bisa berputar maksimal. Nah jadi pas kita pakai, contohnya pas saya buat review kayak gini, ini bener-bener nggak ada suara sama sekali. Jadi jangan skeptis kalau suara ini akan sangat mengganggu kalian untuk berbagai aktivitas. Ada settingannya di sini dan nggak langsung bunyi keras seperti ini. Berikutnya, pas kita uji untuk suhu yang dihasilkan oleh laptop ini, pas kita uji untuk kebutuhan benchmark, mentok-mentoknya dia itu cuma di angka 55 hingga 56 derajat Celcius saja. Dan panasnya itu cuma terasa di bagian atas kanan sini. Yang saya rasain dia juga tidak terlalu mengganggu bro. Berikutnya, kalau kita lihat dari hardware layarnya, laptop ini juga dikasih layar yang basic. Ukuran 15,6 inch ukuran gaming, resolusi Full HD, refresh rate di angka 144 Hz, panel layarnya dia IPS level dan sRGB-nya di angka 67%. Sementara untuk colokan earport-nya, laptop ini dikasih colokan yang cukup lengkap, yang posisinya itu terletak di bagian kanan dan juga kiri, serta dilengkapi oleh Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.3 yang bisa menunjang untuk kebutuhan kalian semua.
Nah, dari spek highlight tadi dan juga body design, menurut saya laptop ini sekarang waktunya kita masuk ke segmen perbandingan antara merek MSI dan juga kompetitor yang lain. Yang mana ini kalau kita lihat sebenarnya agak menarik bro. Karena saya punya fakta yang sangat unik ketika saya nyari perbandingan laptop ini untuk harga 15 jutaan. Nah, di merek-merek yang lain itu bro, umumnya dia kalau harganya 15 juta hanya mengandalkan VGA RTX 4050 bukannya RTX 4060. Sementara kalau kita cari nih yang pakai VGA RTX 4060, lawan-lawannya di semua merek seperti kayak Lenovo, kemudian si Asus, di merek lain seperti HP dan juga punyanya Acer yang mengeluarkan Acer Nitro, rata-rata harganya di atas 16-17 jutaan untuk varian yang pakai VGA RTX 4060. Contoh ini, yang pertama ada Asus TUF Gaming A15 FA507NVR. Ini dia harganya di bawah di angka 16 jutaan dan dalemannya pakai RTX 4060, Ryzen 7 7435, serta laptop ini penyimpanannya cuma di angka 512 GB. Selanjutnya ada Lenovo Legion tipe 15 ARP9 1YID yang harganya di bawah di angka 16,4 juta rupiah. Laptop ini dia juga pakai RTX 4060, cuman RAM-nya dia 12 GB, serta ini kalau kita lihat laptop ini enaknya layarnya udah 100% sRGB. Kemudian yang ketiga ada Acer Nitro AN515 58710Q yang mengandalkan spek prosesor sama seperti MSI. Cuman bedanya dia ini harganya disetting sama si Acer cukup tinggi bro, di angka 17,4 juta rupiah. Dan yang terakhir ada HP Victus 15 yang menggunakan prosesor tertinggi di antara kompetitor yang lain karena pakai Ryzen 7 seri 8845HS. Tapi ini harganya juga nggak bisa murah bro, dan layarnya ini juga sama-sama basic, belum pakai 100% sRGB. Nah, dari beberapa kompetitor yang sudah saya infokan, kita bisa melihat bahwa dari masing-masing merek, mereka itu punya konfigurasi spek yang beda-beda. Ada yang pakai Intel, ada yang pakai AMD, RAM berbeda, layarnya juga pakai yang beda-beda pula. Tapi yang perlu kita soroti di sini adalah harga yang ditawarkan. Mereka masih di atas 16 hingga 17 juta, tapi MSI dia bisa disetting murah banget bro, cuman di angka 15 jutaan. Nah, penyebabnya kalau kita runut dari perbandingan tadi, ya karena MSI ini menggunakan prosesor Intel Gen 12 12650H. Nah, dari spek ini bro, misal kita compare nih sama beberapa spek yang tadi, dia memang punya skor yang paling bottom menurut saya. Ya, skornya di angka 22 ribuan. Namun ini kalau kita compare sama Ryzen 7 7435HS, dia ini punya core thread lebih tinggi. Punya 10 core 16 thread dibandingkan Ryzen 7 yang cuma punya 8 core 16 thread. Tapi total skornya ini memang masih kalah sedikit antara 22.500 versus 23.800. Tapi kalau misal performanya, langsung aja kita tonton dari ulasan benchmark untuk kebutuhan render, gaming, dan juga benchmark sintetis yang akan kita sajikan seperti ini kawan. Nah, jadi kesimpulannya gini bro, simpelnya si laptop MSI ini dia kekurangannya hanya pada layar yang belum memiliki akurasi 100% sRGB. Nah, kalau kita ngomongin soal fan yang berisik dan cuma single fan, nyatanya hasil data dari pengujian untuk uji suhu dia juga tidak terlalu panas banget. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang skeptis bahwa pakai MSI fan-nya itu berisik mulai dari awal. Enggak bro, dia ini untuk fan-nya bisa kita setting sesuai kebutuhan kalian. Pas kita buat cuma sekedar browsing atau kalian gunakan laptop ini untuk ngerjain tugas, ya ini fan-nya pasti silent seperti ini. Tapi ketika teman-teman pakai untuk kerjaan berat, dia bisa otomatis kalian setting untuk nyala maksimal, atau kita bisa nyeting manual lewat shortcut yang ada di keyboardnya. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelaan kenapa MSI bikin single fan seperti ini. Tapi kalau POV-nya laptop ini kita lihat dari harga yang ditawarkan sama spek yang kita compare sama kompetitor, tetap ini menang paling murah. i7 yang pakai RTX 4060. Opsi upgrade memang mini, cuman pakai single slot NVMe, tapi kapasitasnya gede banget loh. 1 tera, speednya juga kenceng di angka 5000 Mbps. RAM-nya udah 16 GB. Kalau udah beli ini, nggak usah upgrade. Ini tinggal pakai untuk kalian gunakan buat ngapain aja. Mau pakai kebutuhan sehari-hari enak, cari hiburan bermain game enak, untuk render, untuk kegiatan yang misalkan buat desain-desain, ini juga cukupan kawan. Ya segitu aja bro ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. MSI Cyborg 15. Mantap.